itu memang kita melihat per kasus dulu, per kasus apa yang ada di problematika tersebut. Setelah itu nanti saya mengidentifikasi permasalahan yang telah muncul dan juga berdiskusi dengan yang menjadi problem tersebut. Ini sebagai kepala sekolah kurang lebih sudah 2 tahun ini, di mana di sekolah yang baru terutama itu tentu saya belum paham dengan karakter mereka semuanya dan apa yang sudah terjadi di situ. Pertama itu yang saya lakukan tentu saya pendekatan individu dengan masing-masing guru. Kemudian saya juga mencari informasi dari rekan-rekan selain guru yang ada di situ, bagaimana guru yang ada di situ, dan juga mencari permasalahan mungkin unek-unek dari masyarakat ataupun wali yang ada di situ, dan juga saya juga bertanya langsung dengan siswa-siswa yang ada di situ. Kalau kita melihat bahwa dua-duanya sama, itu yang kita harus ketahui bahwa peruntukannya kadangkala permasalahan yang timbul di sekolah itu hampir semuanya mengatakan atau bersumber bahwa sesuatu itu adalah hal yang baik dan harus dilakukan. Pemimpin akan melihat peruntukannya dan jikalau harus disesuaikan dengan anggaran akan bertanya kepada bendahara apakah itu sudah dimasukkan ke dalam mata anggaran atau RAKS. Jikalau ada sumbernya itu apakah melalui dana BOS ataupun maupun BOP. Jikalau harus diputuskan salah satu itu harus melalui sumber yang seperti itu. Tapi jikalau dua-duanya bisa dilakukan dan bisa dijalankan, kenapa tidak dua-duanya itu? Kan kasusnya itu tentunya saya juga harus mendalami dulu permasalahan sebelumnya itu apa. Kasusnya ini itu mengenai apa dulu? Berkaitan tidak dengan tupoksi maksudnya di sekolah atau itu kasus yang memang di luar dari sekolah, itu saya harus mencari tahu dulu. Jadi tidak saya just langsung ini kasusnya seperti ini saya beri tindakan apa gitu, saya tidak. Itu pun saya pasti perlu proses. Tidak langsung saya bisa melakukan tindakan. Kalau ada suatu 2 kasus itu yang harus saya selesaikan, itu pun kasus ini itu yang lebih penting yang mana itu saya juga harus pertimbangkan juga. Saya yakin setiap manusia itu punya sisi positif dan sisi negatif. Kalau memang guru tersebut berlaku baik tadinya, ya, tapi karena pas kebetulan ini ada istilahnya dalam tanda kutip kesandung ya, kita bicaranya kesandung, itu kan tanpa direncanakan, tanpa diduga. Ada satu prosedur yang harus kita lakukan, bahwa satu, apabila itu tidak berdampak signifikan, maka harus dilakukan sebuah pembinaan yang tanpa orang lain itu tahu, ya, tanpa orang lain tahu. Karena bagaimanapun juga setiap manusia itu mempunyai sisi negatif dan positif. Jikalau harus berdampak pada sebuah kelompok, nah ini kan kelompok itu kan macam-macam, kelompok siswa atau kelompok guru atau mungkin kelompok segala macam yang berbentuk dengan apa yang tadi dikatakan dilematika itu. Ingat bahwa menyelamatkan sebuah pendidikan itu harus perlu dilakukan. Maka pembinaan dan diberi kepercayaan. Nah, pembinaan dan diberi kepercayaan ini yang harus kita sering lakukan kepada kawan-kawan. Masalahnya itu masalah intern ataupun tidak itu saya harus tahu dulu. Kalau itu masalahnya itu berkaitan dengan mungkin kan guru sama guru, ada kasus yang guru dengan siswa, ada kasus guru dengan orang tua. Kalau kasusnya itu sesama dengan guru, tentunya saya juga harus mencari tahu dulu permasalahan itu dari pihak yang bermasalah maupun dari orang yang sekitarnya maupun dari yang lainnya, itu saya harus tahu dulu. Jadi akarnya apa saya harus cari tahu dulu. Itu tergantung kasusnya juga. Kalau itu hal yang bisa efektif itu tentu saya harus melakukan pendekatan paling bisa saya lakukan. Kalau tanpa ada pendekatan, baik itu dengan yang bermasalah maupun yang tidak, itu saya tetap harus ada pendekatan. Biar nanti lebih tahu pastinya ini itu masalahnya itu
hanya satu masalah atau sebenarnya itu sudah bertumpuk-tumpuk atau itu sudah jangka yang lama, itu saya harus tahu. Jadi pendekatan itu paling penting. Dulu ya, dimana besar karena kita di pendidikan guru penggerak itu memang dilatih untuk itu ya, jadi segi politik, segi lingkungan, segi akademik, dan juga pengambilan sebuah keputusan. Perlu diingat bahwa di SMK negeri, SMA maupun SLB negeri itu ada tupoksi yang harus dilakukan. Makanya kami berharap bahwa setiap tahun di akhir tahun itu harus ada evaluasi program dan juga perencanaan program. Nah ini kalau sudah dua-duanya itu dilakukan, mestinya tahun berikutnya sudah berjalan sebagaimana yang masalahnya itu masalah intern ataupun tidak, itu saya harus tahu dulu. Kalau itu masalahnya itu berkaitan dengan mungkin kan guru sama guru, ada kasus yang guru dengan siswa, ada kasus guru dengan orang tua. Kalau kasusnya itu sesama dengan guru, tentunya saya juga harus mencari tahu dulu permasalahan itu dari pihak yang bermasalah maupun dari orang yang sekitarnya maupun dari yang lainnya, itu saya harus tahu dulu. Jadi akarnya apa saya harus cari tahu dulu. Itu tergantung kasusnya juga. Kalau itu hal yang bisa efektif itu tentu saya harus melakukan pendekatan paling bisa saya lakukan. Kalau tanpa ada pendekatan, baik itu dengan yang bermasalah maupun yang tidak, itu saya tetap harus ada pendekatan. Biar nanti lebih tahu pastinya ini itu masalahnya itu hanya satu masalah atau sebenarnya itu sudah bertumpuk-tumpuk atau itu sudah jangka yang lama, itu saya harus tahu. Jadi pendekatan itu paling penting. Saya melihat bahwa rel di sini itu belum terbuat. Rel. Jadi rel pengambilan keputusan, contohnya yang gampang itu sebuah jabatan itu mempunyai tenggang waktu kapan itu, sampai sekarang pun saya belum melihat dokumennya. Ini yang harus kita bikin dulu. Jadi kemarin juga ada sedikit tantangan yang harus saya lakukan. Mungkin kalau saya memberikan keputusan tersebut itu nanti berdampak di mana dia nanti mungkin malah mutung alihnya tidak mau bekerja lagi, itu pernah ada. Tetapi jika itu tidak saya beri keputusan ataupun mungkin teguran lah ibaratnya seperti itu, bagaimana kita akan memperbaiki? Sehingga tantangan itu saya harus bagaimana bisa mengkondisikan semuanya welcome ataupun bisa menerima nanti apa yang menjadi keputusan saya itu. Jadi saya tidak terlihat memihak ibaratnya seperti itu. Sesuatu yang memang diperlukan gerakan cepat dan tidak memerlukan sebuah pertanyaan kepada pihak tertentu, ya hari itu bisa. Kalau menyelesaikan kasus yang memang harus segera, itu biasanya mungkin saya memang harus di tempat-tempat itu. Atau kalau itu memang tidak harus segera karena mungkin ada kasusnya yang agak berat, itu tidak mungkin saya bisa mengambil keputusan di tempat. Tentu saya harus banyak pertimbangan, dan mungkin saja pertimbangan saya itu pun juga saya harus cari masukan dari yang lebih atas daripada saya juga. Jadi tidak saya putuskan sendiri, tapi tergantung juga kalau yang namanya problematika itu kan tidak pasti waktunya ya. Tapi kalau itu terjadi dan harus segera diselesaikan, ya disitulah saya harus mengambil keputusan. Tapi kalau memang tidak perlu, saat itu tidak perlu, maksudnya masih jangka waktu yang lama bisa diselesaikan, saya ya menunggu sampai nanti bisa diselesaikan. Sesuai dengan struktural. Misalnya di bidang kesiswaan, pasti saya akan bertanya kepada bidang kesiswaan, humas, sampai dengan bidang yang namanya mungkin jurusan ya. Jurusan berarti kan saya harus bertanya kepada kepala program studi. Itu yang dalam tanda kutip bukan mempengaruhi, akan tetapi dibuat sebuah pertimbangan. Karena struktur sekolah itu, kepala sekolah itu tidak mungkin dan tidak boleh jadi superman. Tapi kepala sekolah itu harus membentuk yang namanya super tim.
Ya, super tim. Ada tim yang sangat luar biasa. Hari ini pun kita mungkin melakukan kegiatan, harus ada yang nyoting, harus ada yang bertanya, itu namanya super tim. Itu yang saya maksudkan itu. Jadi saya berharap di SMK Negeri Jatimuro itu terbentuk super tim yang luar biasa. Itu yang saya ada Banten, kalaupun saya sulit untuk mengambil keputusan, tentu saya punya yang namanya Pak Pengawas. Atau juga ada di situ guru-guru yang mungkin ada yang bisa saya ambil keputusan, mungkin disebut dengan guru senior saya juga, atau mungkin yang di bawahnya juga saya, itu juga bisa saya jadikan teman untuk berbagi untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi tidak saya sendirilah, ibaratnya saya juga perlu pertimbangan dari atasan maupun mungkin dari yang lainnya di lingkungan saya juga. Umum itu semuanya, karena nanti segi-segi itu yang akan menjadikan segala sesuatunya itu bisa mendukung kinerja yang ada di sebuah sekolah. Ingat, kita berada di tempat yang mana pasti akan berbeda struktur politiknya, pasti akan berbeda struktur kekeluargaannya, pasti akan berbeda model-modelnya. Ya, ini yang harus kita pahami di dilema pengambilan sebuah keputusan. Saya ambil bahwa kita bekerja itu tidak bisa dilaksanakan sendiri. Kita perlu kolaborasi, baik itu dengan teman yang ada di lingkungan kita maupun yang di luar. Jangan hanya kita merasa pintar bahwa kita bisa memutuskan semuanya sendiri, tidak mungkin. Semua harus ada kolaborasi yang baik, pertimbangan, dan ada kerjasama yang baik.